بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. كما قال سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara kami jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai orang beriman meyakini adanya rukun iman yang 6, yang mana ketika Jibril alaihissalam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menanyakan, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, beritahukanlah aku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun iman yang ke-6 itu, yang mana yang ke-6 beliau menyebutkan an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dan meyakini dengan ketentuan, dengan takdir qada Allah, baik itu ketentuan yang baik maupun yang buruk. Dari sini bisa kita pahami kaum muslimin, dan sebagaimana juga kita ketahui dan kita rasakan dalam kehidupan kita, bahwa ketentuan Allah itu terkadang bahkan sering tidak selalu selaras dengan keinginan dan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Setiap orang ingin dia badannya selalu sehat. Setiap orang ingin keluarganya selalu bahagia. Setiap orang berkeinginan supaya rezekinya dilapangkan, dijadikan orang-orang yang berlebih dari secara harta. Tapi terkadang ketentuan Allah itu kaum muslimin, dengan segala ilmu dan hikmah yang diketahui oleh Allah, terkadang kita akan temui dan rasakan sendiri ada takdir dan ketentuan Allah yang pahit terasa di dalam diri kita. Ketika orang diuji dengan kesempitan hidup ini kaum muslimin, dengan ketentuan Allah yang membuat dia tidak suka ini, maka banyak orang yang suuzon, berprasangka buruk kepada Allah, sehingga pada akhirnya memunculkan sikap pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak ingin orang-orang beriman yang telah mengakui dan memantapkan keyakinan dalam hati bahwa tiada Tuhan yang layak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah. Jangan sampai seorang hamba yang mengaku dirinya beriman, yang telah meyakini rukun iman yang 6 itu, sampai berprasangka buruk, husnuzon kepada Allah, karena ada suatu saat dia diuji dengan suatu ujian yang membuat tidak senang hatinya. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah.
Surat yang kedua, ayat yang ke-216, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atasmu di waktu-waktu tertentu untuk berperang atau untuk berjihad, sedangkan berperang itu adalah sesuatu yang kamu tidak sukai. Kalau kita tanya diri kita kaum muslimin, tentu kita ingin negara kita, daerah kita ini adalah daerah yang aman, yang terbebas dari segala huru-hara maupun peperangan. Dan para sahabat juga kaum muslimin dulu, memang di dalam jiwa kita ini tidak suka kalau ada kita diutus ke medan perang, karena akan mengorbankan begitu banyak nyawa, harta, tenaga dan segala macam pengorbanan. Maka ketika itu dirasakan oleh setiap manusia dan juga orang-orang beriman, maka Allah ingin kuatkan hati orang beriman, jangan sampai suuzon, berprasangka buruk dengan keputusan Allah. Maka Allah katakan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, bisa jadi itu kelak akan mendatangkan kebaikan kepadamu. Ketika ketentuan Allah terasa pahit, kita terima kaum muslimin. Bisa jadi ketika kita diuji dengan wafatnya keluarga kita, bisa jadi ketika diuji kita dengan kesempitan hidup, bisa jadi suatu saat diuji kita dengan sakit yang lama yang tidak sembuh-sembuh. Supaya tidak muncul suuzon, prasangka buruk dan ketentuan Allah, maka mari kita imani, tanamkan dalam hati sebuah prinsip yang Allah sampaikan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 216 ini, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi ada satu ketentuan Allah yang tidak engkau sukai, kelak nanti akan mendatangkan kebaikan kepadamu. Dan bisa jadi sesuatu hal yang engkau sukai itu terjadi, suatu hal yang engkau senangi itu terjadi, kelak dia akan mendatangkan keburukan untukmu. Kemudian Allah tutup firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dialah Allah, Tuhan yang mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui hikmah di balik itu semua. Kaum muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Firman Allah ini juga dikuatkan di dalam surat yang lain. Tepatnya di dalam surat yang keempat, surat An-Nisa ayat yang ke-19. Ini berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dinasihatkan kepada setiap laki-laki yang sudah memegang amanah sebagai seorang suami bagi istrinya. Maka Allah pesankan di bahagian akhir ayat yang ke-19 itu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulah dengan istrimu dengan pergaulan yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika seandainya kamu nanti menemukan dalam diri istrimu sesuatu yang tidak kamu sukai, maka bisa jadi ketika kamu membenci sesuatu, Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang amat banyak. Ini nasihat untuk seorang suami, nasihat untuk seorang laki-laki yang telah diamanahkan oleh Allah, tidak hanya mendidik dirinya tapi juga mendidik seorang wanita yang telah bernama istrinya.
Ketika suatu saat nanti saudara-saudara kami yang kita sudah menjadi suami dari perempuan-perempuan yang telah kita pinang dulu, kita dapatkan di dalam sosok diri kita, di dalam sosok istri kita kekurangan-kekurangan, maka yakinlah di balik banyak kekurangan itu Allah jadikan di dalamnya kelebihan-kelebihan luar biasa yang terkadang banyak orang tidak menyadari dan mensyukurinya. Dan kalau ini betul-betul dipahami oleh seorang suami, kalaupun ada dia sudah menikah dengan istrinya bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun, kemudian timbul rasa bosan bergaul dengan istrinya, berniat untuk menggantinya dengan yang lain, berniat untuk menceraikannya bukan dengan alasan yang tepat, maka tanamkanlah di dalam diri kita kaum muslimin bahwa bisa jadi kekurangan-kekurangan yang ada dalam istri-istri kita itu Allah ciptakan kebaikan-kebaikan yang baru kita sadari ketika sudah berlalu waktu, yang pada akhirnya banyak orang menyesali itu semua. Kaum muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita kepada surat Al-Baqarah ayat 216 tadi. Betapa banyak mungkin kita merasakan kaum muslimin ketentuan-ketentuan Allah yang pahit di hati ini. Sebagaimana pahitnya, sedihnya, dukanya ibu Musa alaihissalam dulu. Musa lahir di tengah-tengah kebijakan Fir'aun, yang mana dia buat sebuah peraturan kebijakan, setiap bayi laki-laki yang lahir saat itu yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Para tentara Fir'aun itu menyembelih setiap anak laki-laki yang ada saat itu dan membiarkan hidup yang perempuan. Nabi Musa alaihissalam lahir di tengah-tengah di saat kebijakan Fir'aun itu berlaku. Betapa duka dan sedihnya seorang ibu membayangkan ketika anaknya yang sangat dia cintai ini, yang masih merah ini, menempel pedang di lehernya dan disembelih si anak ini. Maka saat itu Allah pun menghibur dan memberikan ilham kepada ibu Musa, disuruh menyusui dan disuruh untuk memasukkan bayi yang ada saat itu, bayi Musa ini, ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Coba bayangkan kaum muslimin, siapa ibu yang tidak berat melakukan keputusan ini? Memasukkan seorang bayi yang tidak mampu apa-apa, yang butuh pertolongan 100% dari ibu dan keluarganya. Sekarang Allah perintahkan, wahai ibu Musa, masukkan anakmu ke dalam peti, kemudian hanyutkan. Tidak ada seorang ibu pun yang senang dengan keputusan ini. Tapi ibu Musa alaihissalam adalah orang beriman, maka beliau meyakini tidak ada setiap keputusan Allah yang sia-sia. Pasti Allah jadikan di situ hikmah luar biasa. Maka dengan penuh keimanan beliau lepas bayi Musa di dalam peti tadi. Dan pada akhirnya, singkat cerita kaum muslimin, ibu Musa kembali bertemu dengan anaknya. Dan pada saat itu Fir'aun membuat kebijakan, bahkan ibu Musa menyusui anaknya, digaji dengan gaji yang besar oleh Fir'aun itu sendiri. Wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wahai manusia, bisa jadi ada satu ketetapan Allah yang suatu saat tidak engkau sukai, bisa jadi suatu saat akan mendatangkan kebaikan kepadamu dan kebaikan yang luar biasa. Betapa dukanya Nabi Ya'qub alaihissalam dulu kaum muslimin, ketika anak-anaknya membawa berita kepada beliau bahwa saudara mereka Yusuf telah dimakan oleh serigala. Tersimpan keraguan dan ketidakpercayaan dengan apa yang dikatakan oleh anak-anak beliau ini. Tapi beliau menyerahkan semuanya kepada Allah. Mungkin ketetapan Allah saat itu begitu pedih dirasakan oleh seorang Nabi yang bernama Ya'qub alaihissalam. Tapi beliau adalah insan yang beriman, meyakini setiap keputusan Allah itu walaupun pahit di saat itu, pasti Allah akan jadikan kebaikan setelah itu. Dan benar kaum muslimin, singkat cerita, ketika Yusuf dewasa,
Allah berikan kekuasaan, Allah jadikan Yusuf sebagai seorang pejabat di negeri Mesir, dan dia undang ayahnya dan keluarganya, dan mereka hidup mulia setelah itu karena kesabaran seorang ayah menerima keputusan pahit mendapat laporan bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ini yang ada dalam Al-Quran kaum muslim. Dan cerita-cerita yang senada banyak kita temukan di dalam kehidupan kita. Dan dalam hadis diceritakan ada salah seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau memiliki seorang suami yang bernama Abu Salamah radhiyallahu anhu. Sepasang suami istri yang hidup bahagia. Abu Salamah ini seorang suami yang luar biasa, sangat bertanggung jawab kepada istrinya, kasih dan sayang kepada istri dan anak-anaknya. Dan di tengah-tengah kebahagiaan hidup itu kaum muslimin, Allah takdirkan, Allah panggil seorang suami yang sangat dia cintai tadi. Allah wafatkanlah Abu Salamah saat itu. Betapa duka dan sedih hati seorang istri. Siapa istri yang tidak berurai air mata, yang tidak berduka hatinya ketika suami yang dia harapkan, ketika suami yang menjadi sandaran hidupnya, ayah bagi anak-anaknya, dipanggil oleh Allah di saat-saat ketika mereka membutuhkan. Duka yang sangat mendalam dari seorang Ummu Salamah saat itu. Tapi beliau teringat sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan, kalau ada seorang hamba diuji oleh Allah dengan ujian, kemudian di saat itu dia membaca doa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari apa yang telah Engkau ujikan kepadaku. Wa khulufni khairan minha, dan gantilah apa yang telah Engkau ambil itu dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Maka kata Nabi, kalau ada seorang hamba diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, kemudian dia baca doa itu, maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah dia ambil. Ummu Salamah seorang beriman, beliau yakin dengan doa ini, beliau yakin dengan sabda Nabi ini, tapi masih muncul pertanyaan besar dalam pikiran dia kaum muslimin. Siapa nanti kalau Allah akan utus sebagai pengganti Abu Salamah? Dalam pikiran beliau tidak ada laki-laki yang lebih baik, yang lebih bertanggung jawab, yang lebih kasih dan sayang kepadanya dan anak-anaknya dibandingkan Abu Salamah. Tapi sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Maha benar Allah, maha benar Rasul yang mengucapkan hadis tadi. Ketika ada orang diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, kemudian dia baca doa itu, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah pilihkan satu cara yang tidak terbayangkan oleh Ummu Salamah, yaitu saat itu Allah utus, Allah ganti Abu Salamah dengan seorang laki-laki terbaik yang tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terbuktilah doa apa yang diajarkan Nabi tadi. Ketika orang beriman ditimpa musibah, kemudian dia membaca doa ini dengan keyakinan, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, salah seorang tokoh kita, ulama kita yang luar biasa, yang menulis tafsir Al-Azhar yang bernama Buya Hamka. Di dalam mukadimah tafsir beliau menceritakan bagaimana proses penulisan tafsir itu. Maka sampailah cerita beliau ketika beliau menceritakan bahawa beliau beransur-ansur menulis tafsir itu. Dan di saat di tengah-tengah penulisan tafsir, di tengah kesibukan beliau, keluarlah kebijakan dari presiden pertama saat itu untuk menangkap dan memenjarakan beliau. Ketika ditanya oleh anaknya, wahai ayah,
Tidakkah engkau dendam dengan orang yang telah memenjarakan engkau? Tidakkah engkau marah dengan orang yang telah memutuskan hubungan engkau dengan keluarga engkau? Tidakkah engkau marah dengan orang yang selama ini telah menzalimi engkau? Maka Buya Hamka menjawab, tidak wahai anakku, tapi ini adalah sesuatu yang aku syukuri. Kalau seandainya Allah tidak berikan takdir seperti ini, ayahmu ini tidak terpenjara, maka mustahil rasanya selesai tafsir yang 30 juz ini, karena ayahmu ini begitu sibuk kegiatannya di luar. Dan ayahmu ini juga bersyukur di penjara saat itu, karena kalau di luar tidak sempat, dia sering-sering baca Quran. Tetapi ketika dia di penjara saat itu, dia diberikan waktu oleh Allah yang sangat banyak, sehingga dia bisa khatam Quran puluhan kali. Inilah pemaknaan dari Buya Hamka dari ayat ini, kaum muslimin. Wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ada satu ketentuan Allah yang saat itu tidak kamu sukai, Allah jadikan kebaikan setelah itu yang akan kamu syukuri. Makanya para adik-adik kami yang sekarang ini belajar di sekolah, belajar di pesantren, maupun mungkin ada yang belajar di bangku kuliah, mungkin barangkali yang merasa didikan gurunya begitu keras, atau yang tinggal dengan orang tuanya, ayahnya mendidiknya dengan keras, tidak memberikan setiap keinginan yang dia inginkan, tidak memberikan waktu yang bebas untuk ke sana dan ke sini seperti orang tua yang lain memberikan waktu kepada anaknya. Mungkin saat itu banyak si anak mengatakan dan berpikir, kenapa ayah saya seperti ini, melarang ini dan itu, tidak memberikan keinginan apa yang saya inginkan, padahal ayah, ibu, kawan-kawan saya membebaskan mereka, memberikan fasilitas kehidupan yang mereka inginkan. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan, betulkah ayah dan ibu saya sayang kepada saya? Karena didikan yang keras itu, karena disiplin yang ditanamkan oleh orang tua atau guru tadi. Maka ketahuilah, banyak orang-orang yang sudah sukses sekarang dari secara duniawi, ketika mereka diwawancarai oleh media, diwawancarai oleh televisi, diwawancarai oleh radio, koran berbagai macam, maka saat itu dia katakan, saya bisa seperti ini karena didikan orang tua saya dulu. Saya bisa seperti ini karena saya ingat dulu ayah saya sangat keras mendidik saya. Ayah saya sangat disiplin dalam masalah waktu. Ayah saya tidak memberikan dan mengizinkan saya keluyuran kian kemari seperti keluyurannya anak muda yang lain. Mungkin saat itu saya katakan, betulkah ayah saya ini sayang kepada saya? Betulkah ibu saya sayang kepada saya? Tapi setelah saya dewasa baru saya syukuri, dan saya sangat syukuri, alhamdulillah, untung ayah dan ibu saya mendidik saya seperti itu dulu. Kaum muslimin, inilah ketentuan Allah yang terkadang pahit terasa di hati, yang terkadang membuat air mata kita turun ke bawah, yang membuat hati kita ini berduka. Tapi ingatlah firman Allah ini, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, kelak nanti Allah akan berikan kebaikan untukmu. Mudah-mudahan ketika Allah uji kita dengan suatu ujian yang mendukakan hati, yang membuat kita bersedih, jangan sampai kita seuzon dengan ketentuan Allah, karena ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menjadikan kebaikan yang sangat banyak di balik itu semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا